Saya Reski Unama, NPM NPM 275 dengan dengan Muhammad Faris Al-Fatih, NPM 277, dan dengan Yogi Prasetyo dengan NPM 297 sebagai perwakilan dari kelompok M akan mewawancarai salah satu pegawai dari Bakti Kominfo, Bapak Rizky sebagai teknisi dari Bakti Kominfo. Terima kasih Pak atas waktu dan kehadirannya. Wawancara kali ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah di perusahaan jasa dengan pengelolaan SDM-nya dengan 3 poin utama, yaitu pengkajian, pengelolaan absensi, dan evaluasi kinerja tidak efektif. Pertanyaan pertama tentang masalah pengkajiannya. Bagaimana sih proses pengkajian yang dilakukan di Bakti Kominfo saat ini, Pak? Sistem gajinya itu menurut anggaran pemerintah. Jadi gaji atau di sini disebut remun itu remunerasi terdiri dari 2 poin, yaitu gaji PNBP atau penerimaan negara bukan pajak dan insentif. Oke, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada kendala yang sering terjadi dalam proses penggajiannya seperti keterlambatan atau kesalahan di perhitungannya, Pak? Kesalahan itu terkait absensi atau dinas luar. Karena kadang laporan dinas luar itu belum terdata di manajemen keuangan. Nah, karena saat data-data seperti dinas luar yang enggak masuk ke data bagian keuangan, maka hitungannya kan absensi. Jadi kalau absensi full, maka gajinya akan penuh. Berarti kalau tidak full juga mempengaruhi gajinya, ya? Nah, kalau kita terlambat masuk, kan ada absen, 2 absen, pagi dan sore, absen masuk dan absen pulang. Nah, apabila kita terlambat datang, itu maka akan ada pengurangan gaji. Apalagi kalau kita lupa absen pulang, maka akan dikurangi 1 hari, dianggap nggak masuk. Berarti terintegrasi dengan kinerja karyawannya juga, ya, Pak? Kalau kinerja karyawannya seperti kata Bapak tadi mungkin agak menurun, juga berpengaruh terhadap gajinya sendiri, ya, Pak? Dimanapun itu memang absensi adalah yang paling penting untuk penentuan gaji dan kinerja. Jadi apabila kita sering terlambat atau lupa absen, maka dengan otomatis maka penilaiannya akan jelek, akan buruk, dan sangat berpengaruh terhadap kinerja dan tentunya juga terhadap
gaji. Karena kalau kita kinerjanya dinilai buruk, itu kita tidak akan naik grade-nya. Karena di Bakti Kominfo ini penggajiannya berdasar grade karyawan. Oke. Pertanyaan terakhir tentang penggajiannya, apakah ada transparansi yang cukup dalam proses penggajiannya yang dirasakan oleh Bapak saat ini? Nah ya tentu saja kita untuk naik grade kan ada asesmen. Jadi kalau hasil asesmennya gimana, maka itu yang akan menentukan grade. Oke. Dan tentang pertanyaan selanjutnya, pengelolaan absensi akan ditanyakan oleh Faris, silakan. Baik, mohon izin bertanya Pak. Pertanyaan saya cuma satu, itu kalau misal absensi di lembaga Bapak itu, apakah absensinya itu masih manual atau sudah menggunakan software seperti aplikasi atau mobile, atau biasanya langsung pakai fingerprint? Masuk ke aplikasi yang dari Kementerian Kominfo, namanya portal Kominfo, mulai absen, terus data-data cuti segala macam. Jadi kita absennya secara digital, langsung lewat aplikasi, memakai handphone. Nah, yang geotak. Jadi di portal itu kita absen ada dua, bekerja di kantor atau bekerja di luar kantor. Nah, ini langsung terhubung dengan geotek. Jadi langsung ada peta, apakah sesuai. Kalau bekerja di kantor tentu saja geoteknya ada di kantor. Kalau bekerja di luar berarti geoteknya ada di luar. Jadi ada dua. Dan segala macam info tentang absensi ada di sana semua. Nah, itu yang menentukan nanti kinerja kita, sama juga remun kita sangat berpengaruh. Dulunya memang sebelum COVID kita memakai fingerprint. Nah, sejak COVID maka udah beralih lewat aplikasi. Baik Pak, cukup untuk pertanyaan tentang absensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, silakan. Izin bertanya Pak, untuk evaluasi kinerja tidak efektif, bagaimana proses evaluasi kerja dilakukan oleh lembaga saat ini? Untuk evaluasinya bagaimana Pak? Di lembaga kami ini kan ada KPI, Key Performance Indikator atau IKU, indikator kinerja utama. Nah, jadi itulah yang menentukan kinerja kita selama 1 tahun. Jadi di sana ada poin-poinnya, persentase, target. Nah, jadi di KPI ini ada yang dinilai kuantitinya, ada yang dinilai prosentasenya, bagaimana progresnya, ada limit waktunya. Nah, di kontrak kinerja itu ada semua. Apabila kita targetnya
berdasar waktu ternyata ada keterlambatan, tidak sesuai dengan target yang kita kontrakkan, maka pencapaian kita 80%. Kalau kita melebihi target lebih cepat dari waktu yang kita targetkan, maka kinerjanya dianggap baik, prosentasenya bisa 120%. Nah, ini yang nanti berpengaruh terhadap tunjangan. Ya, berdasar ini kinerja. Ya, bisa. Jadi KPI kita nanti yang menentukan bagaimana nasib kita untuk 1 tahun. Apakah kita kinerjanya bagus, memenuhi target kinerja kita, apa tidak, dilihat dari KPI-nya itu. Kalau kita ternyata pencapaiannya prosentasenya melebihi 100%, maka dengan sendirinya tunjangannya akan lebih besar. Dan kalau tidak memenuhi target kontrak kinerja kita atau KPI kita, maka tunjangannya akan kecil atau malah hilang. Ini yang untuk evaluasi kinerja kita. Apa saja? Apakah Bapak merasa evaluasi kinerja yang dilakukan saat ini adil dan objektif, Bapak? Sangat adil, sangat objektif, kan semuanya adalah transparan, udah ada, sudah tertera secara tertulis dalam bentuk kontrak kinerja atau indikator kerja utama kita. Jadi setiap staf, setiap pegawai, mulai tingkat rendah sampai tertinggi sudah memiliki KPI masing-masing. Nah, jadi itu sangat terukur. Pasti ada rekodnya tentang kerja kita, bagian apa itu tertulis, indikatornya apa aja. Nanti di akhir tahun kelihatan apakah kita sudah sesuai dengan KPI kita apa tidak. Itu yang mempengaruhi tunjangan atau istilahnya insentif kita. Biasanya dalam 1 tahun itu di akhir-akhir bulan ini ada, di akhir tahun kira-kira bulan di atas bulan 8 lah. Tiap tahun ada insentif. Insentifnya itu diperoleh dari KPI kita setahun sebelumnya. Kalau misalnya kita dapat insentif untuk yang 2024 itu, berarti yang dinilai adalah KPI di tahun 2023. Demikian selanjutnya untuk 2025 itu berdasarkan KPI kita di tahun ini, di 2024. Jadi kalau KPI-nya di bawah 100%, maka dengan sendirinya insentifnya sangat berkurang, atau malah mungkin tidak mendapatkan insentif. Tapi kalau kita sesuai dengan KPI kita atau 100%, maka kita akan menerima
insentif. Apalagi kita melampaui KPI kita di atas 100%, 120, 150, maka insentifnya akan semakin besar. Itu. Ada lagi yang ini untuk evaluasi kinerja. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan evaluasi kinerja saat ini tidak efektif, Bapak? Nah, yaitu tadi. Yang evaluasi kinerja tidak efektif mungkin karena apa ya, kualitas di SDM memang kurang, tidak menguasai bidangnya, atau memang dari apa namanya, dari pola kerjanya dia memang tidak apa ya, kurang memiliki semangat untuk bekerja. Jadi itu sangat mempengaruhi hasil kinerja. Mungkin dia salah penempatan sehingga tidak menguasai bidangnya. Jadi itu sangat mempengaruhi. Jadi ada pertama yang mempengaruhi itu tidak menguasai, kedua memang dari wataknya tidak memiliki semangat kerja atau etos kerja, sehingga menyebabkan dia tidak berhasil untuk mencapai KPI-nya. Kalau mungkin ya suasana kerjanya itu mungkin nggak cocok sehingga kinerjanya berkurang. Akhirnya tugas-tugasnya, apa yang menjadi tugas-tugasnya terbengkalai dan tidak tercapai apa yang menjadi tugas utamanya. Itu banyak faktor sebenarnya. Cuma ya rata-rata itu tidak menguasai bidang, kedua memang dari wataknya pribadi itu. Walau ya untuk evaluasi kinerja tidak efektif cukup dimengerti, Bapak. Kenapa? Untuk evaluasi kinerja tidak efektif sekian dan cukup, Pak. Oh ya, ya sama-sama. Tidak mencerminkan semuanya, ya. Sangat-sangat lengkap penjelasannya. Ya, itu juga berlaku bagi para mahasiswa. Mungkin kurang lebih seperti itu wawancara kali ini. Kami mohon maaf, Pak. Sekali lagi terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama.